Siapa di sini yang nggak kenal sama Sumatsu no Valkyrie? Salah satu series terbitan Monthly Comic Zenon yang belakangan ini tuh sedang bersinar. Karena cerita Battle Fight-nya membawa tema mitologi dan sejarah dari tokoh-tokoh ternama di dunia. Dan komik Zenon sekarang ini memunculkan lagi sebuah series dengan tema yang sama dan juga feel yang sama ketika kita baca Sumatsu no Valkyrie. Yang menjadi pembeda adalah karakternya itu cewek semua. Series apa ini? Mari kita bahas Maju Tyson. Oke, kita bahas bagian awal dulu. Secara simpelnya Maju Tyson ini menceritakan tentang pertarungan antara penyihir. Dari sekian banyaknya penyihir di dunia ini diambil 32 penyihir hebat pada masanya untuk dipertarungkan di sebuah arena. Kalau Sumatsu no Valkyrie, penentuan kemenangannya kan dibuat jadi dua opsi, pihak dewa atau pihak manusia. Nah, kalau di Maju Tyson ini cukup beda gitu. Jadi bukan pertarungan antar kubu. Jadi di Maju Tyson ini bisa dibilang last man standing. Jadi siapa yang terakhir dia yang menang. Cuman dalam pertarungannya ini tuh tetap dipertarungkan secara one on one. Jadi di bagian chapter pertama ini langsung saja menunjukkan seorang karakter bernama Jeanne d'Arc. Jadi penonton anime Fate pasti nggak asing sama karakter satu ini. Jadi Jeanne d'Arc ini diceritakan hidupnya itu sebagai petani di desanya. Di samping itu dia ini selalu mendapat perilaku buruk oleh orang tuanya, karena orang tuanya ini mendidik secara ketat. Tapi setelah semua kesedihan itu, di umurnya yang ke-12 tahun, Jeanne d'Arc ini mendengar voice of God. Bisa dibilang suara Tuhan gitu loh ya. Dan di sana Jeanne d'Arc ini mendapat sebuah perintah dan Jeanne d'Arc ini mengikuti apa yang dia dengarkan. Sampai akhirnya di umur 16 tahun Jeanne d'Arc ini harus mengikuti pertempuran Prancis melawan Inggris. Dan di situ Jeanne d'Arc ini terus berjuang untuk berperang sampai akhirnya Jeanne d'Arc ini dieksekusi mati dengan cara dibakar. Biar gak bingung, secara sejarahnya Jeanne d'Arc itu ditangkap oleh pihak Inggris dan dieksekusi di sana. Nah, tapi ketika Jeanne d'Arc ini dibakar, secara tiba-tiba sekitarnya itu menjadi berhenti. Jadi bisa dibilang time freeze gitu lah ya. Jadi apinya yang membakar dia pun ikut berhenti. Dan di situ Jeanne d'Arc ini bertemu dengan iblis bernama Lilith dan Lilim, yang biasanya kalau di anime kita kenal sebagai Sukubus, di mana Lilith dan Lilim ini datang untuk menjemput si Jeanne d'Arc. Alasan Jeanne d'Arc ini dijemput simpel karena telah dipilih. Singkatnya, Jeanne d'Arc ini menerima kontraknya dan dia langsung saja berpindah ke sebuah ruangan. Dan di sanalah Jeanne d'Arc ini bertemu dengan Agratbat Mahlat, dan dia adalah Ratu Iblis sesuai yang diceritakan di series ini. Dan ketika bertemu dengan Ratu Iblis, Jeanne d'Arc langsung saja ditemukan dengan 31 penyihir hebat yang ditutupi oleh sebuah jubah. Nah, sang ratu menjelaskan jika semua penyihir ini memiliki perbuatan yang hebat ketika mereka masih hidup. Itu yang membuat mereka ini disebut sebagai manusia spesial. Dan semua perbuatan hebat para penyihir ini bisa terjadi karena rasa keinginan mereka sendiri. Dan juga sihir dan kemampuan mereka ini berasal dari keinginan mereka sendiri. Sang Ratu Iblis ini menciptakan pertarungan ini karena memiliki keinginan untuk melihat keinginan orang lain. My desire for is the desire. Jadi itu titik mulanya. Dan pemenangnya hanya satu orang. Dan pemenangnya ini akan mendapatkan apapun yang mereka inginkan. Dan kita juga ditunjukkan daftar-daftar nama penyihir yang akan bertarung di cerita kali ini. Kalian bisa lihat lah ya, semua itu berasal dari tokoh-tokoh ternama yang pernah ada di dunia. Ya makanya aku bilang ini tuh seriesnya mirip banget sama Sumatsu no Valkyrie. Nah, sebelum dimulai, Lilith dan Lilim ini menjelaskan dari semua kesimpulan ini, pertarungan ini berarti hidup dan mati. Untuk pemenangnya, mereka ini masih bisa kembali reinkarnasi ke dunia yang mereka inginkan. Tetapi, mereka-mereka yang kalah tidak akan masuk siklus reinkarnasi. Dan jiwa mereka akan menghilang. Dengan kata lain, yang kalah akan mati total atau mati permanen. Tetapi secara tiba-tiba ada seseorang yang menyanggah dan ingin bertanya tentang pertarungan ini. Dan ketika dia membuka jubahnya, dia adalah Marie Antoinette. Jadi kalian yang suka sama sejarah Prancis pasti bakal relate sama Marie Antoinette. Apalagi aku kan fans beratnya film Les Miserables. Jadi aku bakal relate banget sama semua biografi tokoh karakter di Prancis. Parahnya di sini Marie Antoinette ini malah mengejek si Ratu Iblis, yang akhirnya ngebuat Lilith dan Lilim ini mensummon singa raksasa untuk menghukum si Marie. Dan di situ Marie Antoinette ini melengkapi kontraknya dan mengaktifkan kemampuan berdasarkan desire atau keinginannya, yaitu keinginan untuk mengkontrol atau desire to control.
Dan di situ Marie Antoinette ini memunculkan sebuah alat eksekusi di hadapan singa tersebut dan langsung mengeksekusinya. Dan setelah hal itu terjadi, secara nggak sengaja si Marie Antoinette ini melihat Jeanne d'Arc. Dan ketika Jeanne d'Arc ini memperkenalkan dirinya, Marie Antoinette ini langsung kaget. Karena dia pikir Jeanne d'Arc itu gagah dan hebat. Tapi pas ketemu dia ini malah kelihatan kalem gitu Jeanne d'Arc. Apalagi Jeanne d'Arc dan Marie Antoinette ini berada satu negara, yaitu Perancis. Cuman mereka ini hidup di masa yang berbeda. Marie Antoinette ini tanya kepada Jeanne d'Arc, apa keinginanmu atau desire milikmu? Si Jeanne ini jawab kalau dia ini nggak punya apa-apa gitu, nggak punya keinginan apa-apa. Marie Antoinette pun akhirnya menakut-nakutin si Jeanne d'Arc dengan perkataan, kalau kamu bersikap kayak gini terus, kamu bakal mati duluan. Tapi secara tiba-tiba, si Marie Antoinette ini langsung dihentikan sama seseorang. Dan orang itu adalah Tomoe Gozen. Jadi asik kan ini kan? Asik lah. Tomoe Gozen samurai perempuan yang memiliki kemampuan hebat pada masanya di Jepang. Dan setelah ditunjukkan 3 karakter ini, Lilith dan Lilim pun menyudahi percakapan dan memulai pertandingan para penyihir. Nah sampai sini, kalian yang baca Sumatsu no Valkyrie atau Record of Ragnarok wajib ngikutin series yang satu ini. Walaupun memang beda autor, tapi feel-nya itu tetap sama kok. Mungkin di sini tuh bedanya itu yang bertarung itu para tokoh sejarah, tapi dalam bentuk waifu, mungkin seperti itu ya. Jadi gimana menurut kalian tentang perkenalan series yang satu ini? Karena menurut aku pribadi, series ini bakal recommended banget buat kalian yang suka sama Record of Ragnarok. Dan aku mungkin bahasnya agak kalem dulu, karena series ini tuh masih kehitung baru lah ya. Masih berjalan sekitar 6 chapter. Jadi kalau dibahas terlalu cepat rasanya juga nggak enak gitu. Jadi gimana konten kali ini? Semoga kalian suka dan mangga salah satu ini akan kita bahas di lain waktu nantinya. Ya kayaknya gitu aja. Makasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. The Mangga Man, see you next video.